adik-adik semua. Hai. Oke adik-adik, hari ini saatnya kita mau beribadah. Oleh sebab itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami surga, puji syukur atas kasih-Mu pada kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah. Berkati kami supaya kami dapat memuji, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik, hari ini adalah harinya Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita angkat pujian. Hari ini harinya Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita, mari kita sungguh-sungguh memuji Tuhan. Firman Tuhan ku dengar.
Tuhan Yesus kasihi, yang Tante Paula sayangi, apa kabar semuanya? Tante Paula percaya kita semua dalam keadaan yang sehat, sukacita, dipenuhi damai sejahtera. Adik-adik, saat ini Tante Paula akan menceritakan tentang seorang wanita yang ditulis di Alkitab. Siapakah dia? Namanya adalah Lydia. Namanya siapa adik-adik? Ya, namanya Lydia. Nama yang sangat indah ya. Nah, sebelum kita akan mendengarkan cerita tentang Lydia, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita semua lipat tangan, kita tutup mata, tundukkan kepala, kita menghadap hadirat Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh kembali bersama-sama berkumpul Tuhan. Untuk kami boleh sekolah minggu kembali Tuhan. Kami mengucap syukur karena kasih sayang Tuhan bagi kami sepanjang minggu ini. Tuhan telah menyertai kami, Tuhan telah melindungi kami. Ya Tuhan Yesus, saat ini kami rindu untuk kami juga boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jamah hati kami, Tuhan Yesus yang tolong supaya kami juga Tuhan boleh mengerti akan isi hati Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kami boleh juga melaksanakannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yuk kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Nah, Tante Paula akan menceritakan tentang seorang wanita yang bernama Lydia. Cerita ini dimulai ketika Paulus mengunjungi sebuah kota yang bernama Filipi. Tentu kita semua tahu ya siapa Paulus. Paulus atau Rasul Paulus itu adalah salah satu murid Kristus. Walaupun dia bukan murid Kristus yang pertama, 12 murid Kristus yang pertama, bukan. Tetapi Paulus merupakan pengikut Kristus yang setia. Dia seorang penginjil atau rasul. Rasul itu adalah penginjil ya adik-adik. Dan Paulus itu mengabarkan berita Injil di mana-mana. Tetapi tahu nggak adik-adik kalau Paulus itu sebenarnya tadinya itu bukan pengikut Kristus. Bahkan Paulus itu adalah orang yang sangat membenci Yesus. Ya, dia tuh orang yang sangat membenci Yesus, membenci ajaran Yesus, bahkan membenci para pengikut Yesus. Makanya dulu sebelum Paulus bertobat, pekerjaan Paulus adalah dia menjadi orang suruhan Romawi yang kerjanya itu menangkap pengikut-pengikut Kristus, memenjarakannya. Bahkan Paulus tidak segan-segan membunuh para pengikut Yesus. Tetapi pada suatu hari terjadi keajaiban. Roh Allah datang menjamah Paulus, dan ketika itu juga Paulus bertobat. Terjadi mujizat yang luar biasa. Paulus bertobat, dia menerima Tuhan Yesus yang tadinya dia benci masuk ke dalam hatinya. Dan sejak Paulus bertobat, maka Paulus itu sejak saat itu menjadi pengikut Kristus yang paling berani. Dia mengabarkan berita Injil kemana-mana loh adik-adik. Bukan saja di daerah Yahudi, tetapi juga sampai ke Asia, bahkan ke Eropa. Wah, Paulus itu mengabarkan berita Injil kemana-mana. Dia banyak mempertobatkan banyak orang. Nah, suatu hari Paulus datang ke kota Filipi di daerah Makedonia. Di sana dia bermaksud untuk mengabarkan berita Injil seperti yang biasa dia lakukan. Tetapi adik-adik tahu tidak kalau kota Filipi itu merupakan kota yang sebenarnya kurang baik untuk Paulus. Kenapa? Karena Filipi itu berada di bawah kekuasaan Romawi. Sehingga Paulus itu sebenarnya berbahaya datang ke sana. Karena Paulus itu sudah dicari-cari oleh orang Romawi. Dia dicari-cari kesalahannya. Dia ingin ditangkap oleh tentara Romawi. Mengapa? Karena Paulus dianggap mengajarkan ajaran sesat. Menurut bangsa Romawi, ajaran tentang Yesus itu adalah ajaran yang sesat. Tetapi karena Paulus adalah orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dia tidak takut. Tuhan menyuruh dia pergi ke Filipi, dia pergi juga ke Filipi. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Di Filipi,
Paulus memberitakan Injil kepada banyak orang, dan banyak orang yang mendengarkan khotbah Paulus. Banyak orang juga yang bertobat. Salah satu di antaranya adalah seorang wanita yang bernama Lydia. Nah, firman Tuhan katakan bahwa Lydia saat itu membuka hatinya untuk Tuhan, dan dia membuka hatinya selebar-lebarnya untuk Tuhan sehingga Yesus Kristus masuk ke dalam hatinya. Lydia membuka hatinya, dia tidak menutup pengajaran yang dari Paulus. Dia menerima semua pengajaran itu, dia percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat dalam kehidupannya. Nah, sejak saat itu Lydia bertobat, dan karena dia membuka hatinya selebar-lebarnya, dia tidak menolak semua ajaran Rasul Paulus, di antaranya yaitu ajarannya yang utama. Ketika Lydia sudah bertobat, dia memberi diri untuk dibaptis sebagai pertanda bahwa Lydia adalah murid Kristus yang sesungguhnya. Nah, ketika Lydia sudah bertobat dan dibaptiskan, Lydia mengundang Paulus dan kawannya untuk menetap di rumahnya. Mengapa? Karena waktu itu Paulus perlu tempat untuk dia mengabarkan berita di sekitar kota Filipi. Pada mulanya Paulus menolak. Dia merasa tidak perlu untuk tinggal di rumahnya. Tetapi Lydia mendesak. Dia mengatakan bahwa Paulus itu sedang dicari-cari, dan seharusnya Paulus itu bisa mempunyai semacam markas atau tempat supaya Paulus bisa bebas mengabarkan berita Injil. Lydia mengatakan bahwa dia itu memiliki banyak kenalan pejabat di sana. Akhirnya Paulus pergilah ke rumah Lydia dan menetap tinggal di sana. Nah, pada waktu itu Paulus belum sadar siapakah sebenarnya Lydia. Ketika Paulus tiba di rumah Lydia, dia baru menyadari bahwa ternyata Lydia itu bukan wanita biasa, tetapi Lydia adalah seorang wanita yang kaya raya. Wah, rumahnya besar, dia punya lahan yang besar. Mengapa? Karena ternyata Lydia adalah seorang pedagang. Pedagang apa adik-adik? Dia pedagang jubah warna ungu. Dia pedagang kain yang berwarna ungu. Loh, kenapa ya pedagang kain warna ungu bisa jadi kaya raya? Iya, karena waktu itu jubah ungu, kain warna ungu yang akan dipakai untuk menjadi jubah ungu itu bukanlah jubah yang biasa, tetapi jubah yang biasa dipakai hanya oleh anggota-anggota kerajaan, hanya oleh para bangsawan. Mengapa? Karena jubah berwarna ungu itu harganya sangat mahal, membuatnya sangat sulit, membutuhkan biaya yang besar. Jadi hanya orang-orang kaya lah yang sanggup untuk membeli kain itu. Nah, Lydia adalah penjual kain itu. Ternyata Lydia adalah seorang wanita yang sangat kaya. Dia memiliki banyak karyawan, banyak pegawai ada di rumahnya. Nah, Lydia menyuruh Paulus untuk memberitakan Injil juga kepada seisi rumahnya. Diceritakan selanjutnya bahwa akhirnya seisi rumah Lydia itu bertobat dan mengenal Tuhan Yesus dan menerima Yesus di dalam hatinya. Tetapi Lydia itu tidak main-main adik-adik. Banyak puluhan bahkan ratusan pegawai yang ada di rumahnya bertobat karena pelayanan dari Paulus. Nah, di sini kita bisa belajar bahwa Lydia adalah seorang wanita yang membuka hatinya untuk Tuhan. Dan ketika dia membuka hatinya untuk Tuhan, dia bukan menjadi wanita yang keras, dia bukan menjadi wanita yang bebal, tetapi dia menjadi wanita yang sungguh-sungguh mau menerima semua ajaran firman Tuhan masuk dalam hatinya. Adik-adik, sehingga dengan demikian Lydia itu menjadi wanita yang dipakai Tuhan luar biasa. Dia menjadi dampak, dia menjadi pengaruh yang baik buat orang sekelilingnya. Banyak orang yang bertobat karena pelayanan Lydia ini. Nah, adik-adik, Tante Paula sekarang mau memperlihatkan sesuatu loh sama adik-adik. Kita lihat ya.
Adik-adik lihat, ini apa? Iya betul adik-adik, ini adalah uang. Uang berapa harganya? Ini uang 100.000 rupiah. Nah adik-adik Tante Paula mau tanya sekarang, siapa yang mau diberikan uang ini? Siapa yang mau uang ini adik-adik? Mau? Tante Paula punya banyak loh. Mau? Nanti Tante Paula kasih. Nggak mau? Nggak mau? Loh ini uang 100.000 rupiah loh adik-adik. Bahkan ukurannya jauh lebih besar daripada uang biasa. Nggak mau nih? Bener? Oh iya. Kenapa nggak mau? Karena uang ini walaupun mirip dengan aslinya, dia ada tanda angka 100.000 rupiah, ada gambar Presiden RI yang pertama, Presiden Soekarno, dan wakilnya Muhammad Hatta. Tetapi alangkah sayangnya uang ini adalah uang palsu. Ini uang palsu, laku nggak? Uang palsu ini nggak akan laku dibelikan es krim, bahkan nggak akan laku dikasihkan pengemis sekalipun juga. Uang ini akan menjadi sampah karena uang ini bukan uang asli, ini uang palsu. Nah, coba lihat di sini. Tante Paula punya uang lagi ya. Nah, ini adalah uang 100.000 rupiah yang asli. Tapi coba lihat deh adik-adik, sama nggak gambarnya? Sama loh. Ya, gambarnya Presiden RI yang pertama Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta. Tetapi yang membedakannya bukan apa yang ada di luar, ya, tetapi yang membedakannya adalah apa yang ada di dalam. Di dalam uang ini coba adik-adik lihat di sini, terlihat atau tidak? Nah, di sini seperti ada pita berukuran sekitar 3 mm, 4 mm adik-adik. Nah, inilah apa yang diselipkan di dalam uang 100.000 rupiah. Nah, benang atau pita inilah yang menjadikan uang ini adalah uang yang asli. Lihat ya adik-adik ya. Nah, jadi yang terpenting bukan apa yang kelihatan di luarnya, tetapi apa yang ada di dalamnya. Ya. Adik-adik, Tuhan Allah tidak mementingkan apa yang terlihat di luar kita. Dia nggak penting apakah tubuh kita tinggi, apakah tubuh kita kurus atau gemuk, apakah mata kita besar atau sipit, hidung kita mancung atau pesek. Tuhan itu nggak peduli. Yang dilihat Tuhan adalah bukan apa yang terlihat di luar, tetapi apa yang ada di dalam. Yang di dalam kita yaitu hati kita. Kalau adik-adik sudah membuka hati adik-adik yang selebar-lebarnya untuk Tuhan, maka apa yang terjadi? Maka Tuhan Yesus itu akan masuk dalam hati kita. Dia akan bertata dalam hati kita dan dia akan mengutus Roh Allah tinggal di dalam hati kita, memimpin hidup kita. Nah, itulah yang membuat hati kita akan menjadi hati yang bersih, hati yang murni, hati yang menyenangkan hati Tuhan. Itu yang terpenting untuk Tuhan. Nah adik-adik, mau ya adik-adik ya, mulai hari ini yuk kita belajar seperti Lydia. Kita buka hati kita yang selebar-lebarnya, yang sebesar-besarnya, yang seluas-luasnya untuk Tuhan masuk dalam hati kita. Kita menerima semua pengajaran firman Tuhan dari om, dari tante di sekolah minggu, kakak-kakak di sekolah minggu, dari guru kita di sekolah, dari orang tua kita di rumah. Kita terima semua itu dengan hati yang sukacita. Maka Tuhan Yesus akan memberkati hidup kita dan membuat kita boleh menjadi terang buat teman-teman kita, lingkungan kita sekitar. Amin. Nah, sebelum menutup firman Tuhan, hari ini Tante Paula akan membacakan ayat hafalan kita minggu ini. Ya adik-adik ya, kita buka semua kitab kita ya, di dalam Roma 8 ayat 14. Sekali lagi Tante Paula sebutkan, Roma 8 ayat 14.
Apa isinya adik-adik? Yuk kita ucapkan sama-sama. 3, 2, 1. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sekali lagi ya. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Amin. Kalau kita buka hati kita, maka Roh Allah akan hadir dan memimpin hidup kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi.